Sudah dijawab. Dia tidak ada kaitannya sudah dengan dijawab, pasal ya. 310, Sudah dijawab 310 bahwa KUHP. analog Nggak ada tidak pernah irisannya. dipegang. Jadi, nah inilah publik harus Saudara ketahui. Adi Darmawan tidak. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau dari relawan, jangankan ijazah, bungkus kacang goreng pun kalau dikatakan ini ijazah asli, pasti akan dipercaya itu sebagai ijazah asli. Oke, jadi saya cuma mau menyampaikan di sini ada adik-adik mahasiswa ya, bahwa apa yang disampaikan Bang Kosi ini terkait penelitian yang dilakukan oleh Rismond. Kita harus sadari ya, publik harus sadari ini, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismond maupun Roy Suryo itu jauh dari kenyataan apa yang harus diteliti sebenarnya. Penelitian itu ada dua. Ya, scientific crime-nya itu tidak seperti itu penelitiannya. Penelitian itu adalah analog, itu yang pertama karena dia berbentuk fisik dan lahir pada tahun 84 kan begitu. Itu yang paling penting nih. Maksudnya alat apa? Pertanyaannya kan begitu, Bang Andrew. Alat apa yang digunakan Roy Suryo CS termasuk Rismond ya? Alat apa yang digunakan untuk mengetes seberapa tebal kertas itu? Pembanding apa yang digunakan? Ya, tinta jenis apa yang dipakai? Ya, terus kemudian umur kertas ini juga harus ditentukan di sini. Artinya pakai metodologi, tentu penelitiannya analog. Itu faktanya, Bang Andrew. Kita tidak bisa nafikan itu. Bahwa ini bukan ijazah elektronik kayak KK yang diteliti melalui sains yang dilakukan oleh seorang peneliti yang saya anggap abal-abal. Kenapa? Abal-abal, penelitiannya apa sih Rismond Sianipar ini? Penelitian apa? Itu yang harus dijawab dulu dong ke publik. Iya kan? Sementara ada dua cara. Sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Ya, penelitian secara saintifiknya itu sudah jelas analog dan tentu elektronik. Itu sudah dilakukan semua. Bang Masul ini harusnya dijawab dulu Bang, penelitiannya apa yang dianggap? Penelitian apa alat kerjanya juga menggunakan digital forensik yang analog. Jadi ada dua penelitian, pertama digital forensik oleh Rismond Sianipar, yang kedua error level analyze oleh Roy Suryo begitu. Dan sayangnya dua penelitian ini tidak pernah dibantah dengan penelitian yang sebanding. Tadi Bung Ade Dharma menggunakan pendekatan polisi, penelitian polisi. Ini yang saya sebut menggunakan otoritas polisi untuk memaksa kebenaran tunggal versi polisi sehingga di luar versi polisi seolah-olah salah. Sementara apa otoritas polisi kalau kita bicara tentang ilmiahnya, bukan tentang unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kita belum masuk pada unsur apakah sebuah penelitian itu berkonsekuensi pidana atau tidak. Kita baru pada tahapan apakah kesimpulan ini saintifik atau ada bantahan terhadap hasil kesimpulan ini. Bukan kemudian apakah hasil kesimpulan ini adalah satu pidana, pencemaran, fitnah dan seterusnya atau tidak. Ini yang tiap hari membuat orang jadi makin yakin pada posisi Roy Suryo dan kawannya. Kenapa? Karena cara untuk meyakinkan publik membersamai saudara Joko Widodo itu tidak dengan metode saintifik, tapi metode mengancam. Sama persis. Laporan itu kan dibuat agar apa? Biar berhenti begitu loh. Tapi apa? Apakah berhenti begitu? Nah ini yang kemudian direpetisi oleh kubu Jokowi, dan perepetisian ini alih-alih membuat publik yakin ijazah itu asli, justru sebaliknya begitu loh. Bahkan kalau sampai ada misalkan Bambang Tri yang lain dan yang lainnya, ya orang akan makin yakin, oh ini zolim sekali saudara Joko Widodo. Zolim sekali saudara Joko Widodo, tinggal tunjukkan ijazahnya saja kok susah. Gini, saya cuma bertanya saat ini, bisa nggak dijelaskan bahwa alat meneliti dari Roy Suryo CS melalui analog, tentu teman-teman mahasiswa juga di sini dan yang hadir di sini pengen mengetahui dong cara membuktikan secara fisik analog itu menggunakan alat apa. Itu yang pertama. Kalau error level analysis ini kan bisa di-download nih. Siapa aja bisa. Kan itu. Tetapi kalau fisik, nah saya mau bertanya Bang Andrew, ya kan melalui kuasa hukum Bang Roy atau Dr. Tifa yang selalu menggaung-gaungkan ini palsu. Bawa alat apa? Satu deh aku kasih contoh. Mikroskop jenis apa sih untuk meneliti kertas dia yang dia pakai? Itu dulu Bang Andrew. Kalau kita berbicara analog. Fisik.
Karena ini ijazah ini berbentuk fisik. Terus apa pembandingnya? Apakah teman-temannya Presiden Insinyur Joko Widodo juga dilibatkan untuk diteliti ijazah itu? Iya kan? Oleh saudara Roy Suryo dan Rismon. Itu dulu. Gitu Dan loh. ini argumentasi yang defisit yang selalu direpetisi oleh kubu Jokowi. Masalah analog digital kan udah berulang kali jawab oleh Roy Suryo. Bahwa dokumen itu ketika di analog dipotret menjadi digital, maka objek itu ya yang berubah menjadi digital itu bisa dianalisa. Sama persis hari ini orang-orang ngirim lamaran kerja tidak harus ijazahnya dikirim, PDF-nya. Apakah kemudian PDF-nya itu tidak merepresentasikan dari ijazahnya sebelumnya itu analog? Jadi saya kira ini adalah jawaban-jawaban yang merepetisi, yang menjemukan, Pertanyaan, Bang Gosi. melelahkan, Bang Gosi itu dan makin pertanyaan. meyakinkan publik, oh wajar kalau kubu Jokowi itu tidak punya keyakinan untuk tidak. masuk pengadilan, Tidak sehingga seperti hari itu. ini membangun narasi perdamaian itu adalah konfirmasi ketakutan saudara Joko Widodo masuk ke pengadilan. Karena di pengadilan itu Tidak ada, nanti akan tidak ada. ketahuan Tidak ada fisik yang katanya analog itu yang mana, Iya. fisik yang katanya asli itu yang mana. Kalau saudara Ade kan nggak ada urusannya, dia kan sudah 160. sudah dijawab. Dia sudah tidak dijawab. ada kaitannya Sudah dengan dijawab, pasal ya. 310, Sudah dijawab 31 bahwa KUHP. analog Nggak ada tidak pernah irisannya. dipegang. Jadi, nah inilah publik harus Saudara ketahui. Ade Darmawan itu tidak Ya, punya legal standing bahwa bicara itu tentang yang sidang menjadi- terkait ijazah. Dia Jadi itu kan itulah. hanya nyelundupin pasal 160. Dan ingat, sebelumnya ada Kalau pasal ada 28 penyelundupan ayat 3 pasal, tentang kabar kalau bohong. ada Di penyelundupan penyelidikan pasal, itu harusnya ada pasal ada 28 ayat mekanisme 3 hukum tentang dalam kabar bohong. penyelesaian Tetapi penyelundupan begitu pasal. naik ke Itu penyidikan, tidak ada. hilang. Itu Kenapa? tidak ada. Karena dulu di awal-awal Itu. Peradi Bersatu selalu menyatakan ini laporan Peradi Bersatu, Peradi Bersatu, Peradi Bersatu. Ternyata tidak ada laporan atas nama Peradi Bersatu. Yang ada atas nama Lecumanan. Karena mereka takut ini kabar bohong, maka 28 ayat 3 dihilangkan. Kita konfirmasi Itu dulu. yang terjadi. Jadi gini. Itu nggak ada yang masuk bang. LP-nya. Di dalam laporan kita, Peradi Bersatu dalam kurung, ini yang kita pegang berkas laporan, kan nggak pegang sama Kosinudin dong. Ada kita yang itu dipegang. SPDP Nggak, itu nggak, jelas, nggak. Lecumanan. Sebentar. Nggak ada pelapor RT. Sebentar, saya Andi yang pegang Kurniawan, LP-nya. Lecumanan, Saya yang pegang Samal LP-nya. Sweken, Joko Widodo. Nggak Saya ada yang pelapor pegang atas nama LP-nya. Peradi Saya Bersatu. yang pegang Anda bohong. LP-nya. Saya akan memperlihatkan LP-nya bila memang diperlukan. LP-nya, Tunjukkan. di LP-nya itu jelas. Tunjukkan. Softfile-nya ada bang. Softfile-nya. Softfile ada. Ada. Sambil ada. anda cari, sambil anda jelaskan bang. Jadi di dalam laporan itu Peradi Bersatu membentuk advokat public defender, pelapor yang diwakili oleh Lecumanan. Diberikan surat tugas karena diminta pada saat itu pelaporan di Jakarta Selatan, bahwa mana surat tugasnya. Nah, kita tugaskan memang Pak Lecumanan di situ sebagai pelapor. Jadi Pidana ditugaskan. itu enggak ada Sehingga badan hukum mewakili orang badan yang dirugikan. hukum bisa melaporkan Nah, ke terus pidana. persen itu orang. Saudara Nggak ada. melihat. Apa yang dirugikan Peradi Bersatu? Ya, itu Hah? 108 Justru saya dari anggota saudara, Peradi 108. dirugikan. Ada Peradi Bersatu 108. mengatasnamakan lembaga, bikin laporan Saat yang ini memalukan sudah diterima organisasi. dan sudah naik tersangka, ya. Saat ini laporan sudah diterima dan itu sudah naik tersangka. Itu clear. Iya, atas Itu nama clear. Lecumanan, nggak ada Itu atas nama clear. Peradi Bersatu. Ya, jadi artinya bahwa ya terlepas ini narasi-narasi debat yang saya anggap tidak ada hasil apa-apa dalam hal terkait pelaporan polisi tersebut. Artinya gini, nanti kita buktikan di pengadilan bahwa apa yang disampaikan Bung Hosi itu bisa nggak dibahas nanti di dalam peradilan. Nah itu dulu. Nah yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa sampai sekarang tidak bisa menjawab kan. Apa alatnya? Analog. Apa yang digunakan sama Roy Suryo CS? Itu untuk sistem analog. Baik, Demikian. Bang Aris kok ke Bang Aris dulu. Ini mempersoalkan mengenai alat untuk mengetes keabsahan lembaran ijazah itu Bang, sampai sekarang belum terjawab sama sekali. Oke, gini mungkin kita lihat dalam lanskap yang lebih besar ya. Sebenarnya ini kan yang diperdebatkan kan soal membuktikan palsu atau tidak palsu. Nah, pertama kita harus definisikan dulu apa ini maksud palsunya. Karena palsu ini ada dua. Satu, palsu secara substansi, artinya proses mendapatkan ijazah, proses akademiknya, kuliahnya, tugas akhirnya itu tidak dilakukan tapi keluar ijazah, atau palsu secara fisik kertas. Nah tadi yang dijelaskan, yang diperdebatkan ini kalau saya lihat masih kabur sebenarnya apa. Kalau Masih tadi berkutat pada fisik kertas ya Bang, kesannya Iya. Bang ya. Ya, substansi atau fisik atau kertasnya. Tadi Bang Ade mengatakan, oh polisi sudah melakukan uji forensik, artinya itu kertasnya kan, tintanya, usia kertasnya. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian yang diargumenkan, ya, yang diteliti oleh Mas Kozinudin dan kawan-kawan, kliennya Mas Kozinudin dan kawan-kawan ini palsu secara apa? Apakah dua-duanya, apa satu? Nah,
Kalau misalnya diargumentasikan palsu secara dua-duanya, maka metode ilmiah itu harus berhadapan dengan argumentasi yang signifikan. Apa maksudnya argumentasi yang signifikan? Argumentasi pertama adalah klaim UGM, bahwa Pak Jokowi betul kuliah, lulus dan wisuda, artinya proses akademiknya itu betul lah. Nah, itu kan argumentasi yang harus dilawan pertama dalam metode penelitiannya. Yang kedua, mengenai lab for polisi tadi. Ya. Betul, lab for polisi itu adalah kebenaran. Forensik Bang ya. Iya, lab for polisi yang mengetes fisiknya. Betul, saya setuju dengan Mas Kozinudin bahwa itu adalah kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Yes, betul. Dan bahwa kadang-kadang kebenaran otoritas itu berbeda dengan kebenaran aktual, itu bisa terjadi dan pernah terjadi di Indonesia, itu yang namanya rekayasa kasus. Tetapi itulah yang kemudian harus dijelaskan. Nah, saya masuk kedua ke metode ilmiahnya. Pertama, objek penelitiannya, tadi kan bicara analog digital ya. Nah, ini objek penelitiannya ini tidak kongruen nih, yang satu mengatakan ini analog, ini yang satu mengatakan digital. Nah, bagaimana metode penelitian dengan objek digital itu bisa menyerang substansi bahwa ijazah itu palsu secara akademik tadi? Itu yang pertama. Dan